Hello guys. Oke, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perilaku manusia dalam bekerja dan psikologi dalam K3. Tunggu dulu. Sebelumnya, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rosalia, yang kedua ada Shahnaz, yang ketiga ada Vira, yang keempat ada Fani, yang kelima ada Khaira, yang keenam ada Frenzy, dan yang terakhir saya sendiri, Irki. Oke, mari kita masuk ke materi yang pertama. Latar belakang psikologi dalam K3. 7.1 Latar belakang psikologi dalam K3. Latar belakang manusia bekerja adalah memiliki beberapa alasan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, manusia sebagai makhluk sosial, pemenuhan kebutuhan hidup, bagian dari status sosial, dan ibadah. Kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja, psikologis pekerja harus berada pada kondisi yang optimal untuk menghindari adanya human error dalam kecelakaan kerja. Beberapa elemen psikologis yang akan dibahas pada bab ini meliputi seleksi dan penempatan karyawan, pendidikan dan pelatihan, motivasi, sikap kerja, kepuasan kerja, kepemimpinan, dan peran psikologi dalam K3. Ilmu psikologi diperlukan dalam K3 sebagai alat untuk mempelajari perilaku manusia dalam bekerja dan bahaya yang ditimbulkan secara psikis yang berdampak pada kinerja seseorang. 7.2 Seleksi dan penempatan karyawan. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Kaitannya seleksi dengan K3. Tugas seleksi adalah menilai sebanyak mungkin calon untuk memilih seseorang atau sejumlah orang atau sesuai dengan jumlah orang yang diperlukan yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan semula untuk mendistribusikan pada calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Berikutnya adalah pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Pendidikan adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral, serta pemahaman yang dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Pelatihan sering kali menyentuh area yang lebih sempit dibandingkan pendidikan. Pelatihan membantu orang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, dan keterampilan meningkatkan pada tugas tertentu. Sedangkan pengembangan membantu menyiapkan karyawan untuk menempati posisi lain dalam perusahaan, baik yang disebabkan oleh teknologi baru, perubahan desain pekerjaan, tuntutan pelanggan, maupun pemasaran produk. Kaitan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dengan K3, tenaga kerja atau karyawan yang memiliki kapasitas sesuai dengan tuntutan tugas akan lebih efektif, mengurangi kelelahan kerja, dan secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas organisasi. Berikutnya adalah motivasi kerja. Motivasi kerja. Motivasi adalah dorongan dalam melakukan sesuatu. Ada dua hal yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam motivasi, yaitu konsep abstrak dan multifaceted. Motivasi merupakan konsep yang abstrak, tidak dapat dilihat, tapi dapat disimpulkan dari perilaku yang terlihat. Motivasi merupakan sesuatu yang multifaceted, artinya seseorang dapat saja memiliki beberapa motivasi yang bekerja dalam satu waktu. Teori-teori motivasi. Adanya konten teori dalam motivasi lebih menekankan pada pertanyaan apa yang menyebabkan seseorang termotivasi. Teori motivasi yang termasuk konten teori adalah teori motivasi Maslow, teori IRG Alderfer. Yang pertama, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, motivasi seseorang akan bertingkat apabila kebutuhan dasarnya yang paling rendah sudah terpenuhi.
maka seseorang akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di tingkat di atasnya. Yang kedua, teori IRJ Alderfer. Menurut Alderfer, teori motivasi Maslow dapat diringkas menjadi 3, yaitu existence atau kebutuhan eksistensi manusia, relatedness atau kebutuhan interpersonal dunia kerja, dan growth atau kebutuhan pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, yaitu model motivator Heijen-Herzberg, yaitu teori ini mungkin merupakan teori yang paling kuat, yaitu adanya efek yang kuat dalam menstimulasi pemikiran dan peningkatan motivasi pekerjaan. Yang keempat, yaitu teori motivasi M.C. Cleland. Menurut M.C. Cleland, individu memperoleh sejumlah kebutuhan dari budaya masyarakat yang dipelajari melalui sesuatu yang mereka lihat secara alami, khususnya di masa awal kehidupan. Ada 4 kebutuhan yang dipelajari seseorang dari lingkungan, yaitu kebutuhan berprestasi, berkuasa, berafiliasi, dan berotonom. Jadi, kaitan motivasi dengan K3, motivasi penting dipelajari dalam K3 itu karena sikap selamat dan aman merupakan motivasi yang paling dasar dan hierarki kebutuhan manusia. Mengetahui tentang teori motivasi akan memudahkan memberikan pendekatan yang lebih bersifat humanistik untuk selalu mengedepankan perilaku aman dalam bekerja. Berikutnya adalah sikap kerja dan perilaku psikis. Sikap kerja dan perspektif psikis. Sikap sebagai organisasi keyakinan-keyakinan yang mengandung aspek kognitif, behavior, dan afektif, yang merupakan kesiapan mental psikologis untuk bereaksi dan bertindak secara positif atau negatif terhadap objek tertentu. Sikap dapat berubah dan dapat dipengaruhi, dapat dibina dalam berbagai bidang kehidupan. Sikap mengandung 3 komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu 1. Komponen kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 2. Komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. 3. Komponen behavior, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. 1. Pengalaman pribadi. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. 2. Kebudayaan. 3. Orang lain yang dianggap penting. Individu bersikap konformis atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. 4. Media massa. Pesan-pesan sugestif yang dibawa informasi tersebut apabila cukup kuat akan memberi dasar afektif dalam mempersepsikan dan menilai sesuatu, sehingga terbentuklah arah sikap tertentu. 5. Institusi pendidikan dan agama. Ini mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. 6. Faktor emosi dalam diri. Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap kerja dalam K3 adalah sikap kerja sejalan dengan tujuan organisasi, sekaligus sikap yang mengedepankan keselamatan kerja. Berikutnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah bagaimana perasaan seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Penilaian dari pekerja mengenai seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja ini berhubungan dengan sikap karyawan terhadap pekerjaannya. Kaitan kepuasan kerja dengan K3 adalah apabila karyawan puas dengan pekerjaan dan lingkungan kerja, maka akan memberikan dampak positif terhadap organisasi. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas. Seorang manajer idealnya adalah pemimpin. Gaya kepemimpinan akan mempengaruhi keefektifan seorang pemimpin dalam memimpin.
kepemimpinan antara lain memaksa, terpimpin, dan bebas. 1. Otoriter mempunyai ciri-ciri pemimpin mengambil keputusan dan anggota harus mentaatinya. Gaya kepemimpinan seperti ini sesuai untuk anggota baru, staf tidak disiplin, dan saat kondisi prestasi menurun, serta untuk memulai usaha baru atau usaha dalam kondisi kritis. 2. Terpimpin. Karakteristik dari gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin dan anggota bersama-sama membuat pemecahan masalah. Anggota mengungkapkan gagasan, pemimpin mengarahkan. 3. Gaya kepemimpinan bebas. Memiliki karakteristik anggota diberi kebebasan mengembangkan kreasinya. Gaya seperti ini sesuai untuk anggota berkemampuan tinggi, cerdas, dan bermotivasi tinggi. Corak kepemimpinan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional yaitu pemimpin berinteraksi dengan bawahannya dengan proses transaksi. Contohnya kontigen reward, yaitu jika bawahan melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan maka akan dijanjikan imbalan. 2. Manajemen by executive active. Bila manajer secara aktif dan ketat memantau pelaksanaan tugas pekerjaan agar tidak membuat kesalahan. Jika timbul kesalahan, manajer membantu. 3. Manajemen by acceptation pasif. Saat manajer baru bertindak jika kegagalan bawahan untuk mencapai tujuan atau setelah benar-benar timbul masalah serius. 4. Laissez-faire, yaitu manajer membiarkan bawahannya melakukan tugas pekerjaan tanpa ada pengawasan dari dirinya. Kepemimpinan transposisional, yaitu interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Manajer dengan bawahannya ditandai oleh pengaruh pemimpin dan manajer untuk mengubah perilaku pengikutnya. Gaya kepemimpinan transposisional yaitu 1. Atribut charisma, yaitu pemimpin mendahulukan kepentingan perusahaan daripada kepentingan sendiri. 2. Inspiration leadership, yaitu pemimpin menimbulkan inspirasi pada bawahannya. 3. Intellectual stimulation, yaitu gaya kepemimpinan bawahan merasa bahwa pemimpin mendorong mereka untuk memikirkan kembali cara kerja mereka. 4. Individualisme consideration, bawahan merasa diperhatikan dan diperlakukan secara khusus oleh pemimpinnya. Pemimpin menimbulkan rasa mampu pada bawahannya. 5. Idealist influence, yaitu pemimpin berusaha melalui pembicaraan mempengaruhi bawahnya dengan menekankan pentingnya nilai-nilai dan keyakinan. Ciri-ciri pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang baik mempunyai ciri memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, memiliki kecakapan berkomunikasi, memiliki kecakapan mendidik, emosi terkendali, memiliki motivasi berprestasi, memiliki percayaan diri, dan memiliki ambisi. Berikutnya, komunikasi dan interaksi dalam bekerja. Komunikasi adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, dan kesimpulan atau persepsi makna antara individu-individu yang terlibat. Proses pertukaran informasi dua arah yang berisi elemen-elemen yang dihubungkan berurutan. Kaitan komunikasi dan ketiga. Ilmu komunikasi diperlukan dalam ketiga dalam menyampaikan pesan-pesan ketiga. Penting dipelajari di sini karena untuk menyampaikan pesan tentang ketiga yang efektif, maka diperlukan pengetahuan berbagai macam media dan saluran komunikasi yang tepat. Berikutnya adalah peran psikologi dalam ketiga. Peran psikologi dalam ketiga. Psikologi dalam keselamatan kerja adalah suatu ilmu yang berusaha mempelajari tingkah laku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja yang secara khusus berhubungan dengan terbentuknya perilaku aman yang dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, dan mempelajari terbentuknya perilaku tidak aman dalam bekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Perilaku berbahaya dari sudut pandang psikologi bisa dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, kesalahan. Kesalahan bisa dibedakan menjadi slippage, lapses, dan mistakes. Slippage merupakan tindakan-tindakan salah yang tidak terencanakan yang dapat diamati. Sedangkan lapses adalah kesalahan yang melibatkan ingatan dan yang tahu adalah orang yang mengalaminya. Yang terakhir, mistakes adalah kesalahan dalam memformulasikan maksud-maksud yang benar dan dapat dihasilkan dari kelemahan dan kekurangan
dalam persepsi, memori, dan kognisi. Kedua, pelanggaran. Faktor penting dalam kesalahan selain sleepers dan lapses adalah pelanggaran terhadap norma atau aturan. Yang ketiga, human error. Human error adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia oleh karena faktor manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan sleepers dan lapses. 4. Manajemen error. Lingkungan kerja yang penuh tekanan, tidak nyaman, peralatan yang digunakan usang, pengaturan jam kerja dan pembagian kerja yang tidak mengindahkan keterbatasan manusia dan lain-lain bersumber dari kemauan manajemen. 4. Technical error adalah kesalahan oleh karena faktor teknis. Faktor teknis bisa berupa kondisi mesin atau peralatan yang tidak memadai. 6. Beyond error merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh sebab yang di luar jangkauan manusia. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu psikologi diperlukan dalam ketiga sebagai alat untuk mempelajari perilaku manusia dalam bekerja dan bahaya yang ditimbulkan secara psikis yang berdampak pada kinerja seseorang. Demikianlah mengenai perilaku manusia dalam bekerja dan psikologi dalam K3. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.